Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah tugas UAS. UAS mata pelajaran MPPL. Di sini kita akan melanjutkan sebuah presentasi yang bertemakan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah atau SIPT. Perkenalkan kembali, nama saya Dikayan Fauji bersama teman saya. Nama saya Abdul Safianto dan saya Abdul Ghaffar. Oke. Sebelumnya kita membahas introduction, project scope management, project time schedule management, dan project cost management. Nah, untuk sekarang kita akan menjelaskan dari project quality management sampai project human resource management. Project quality management. Project quality management. Oke. Project quality management adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati. Kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi, diperhatikan kaidah buku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Kesepakatan ini dapat terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Proses ini berinteraksi satu sama lain serta berinteraksi dengan proses di bidang pengetahuan lain. Setiap proses dapat melibatkan usaha dari satu atau lebih orang atau kelompok berdasarkan pada persyaratan proyek. Untuk dapat menjalankan proyek quality management, terdapat 3 proses yang harus dilakukan, di antaranya quality planning. Quality planning adalah proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan klien dan bagaimana cara agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Dan yang kedua, quality assurance adalah proses untuk mengevaluasi performa proyek secara periodik dan memastikan proyek terpenuhi sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan yang ketiga, quality control, yang merupakan proses untuk mengontrol hasil proyek dan memastikan hasilnya yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Oke, yang kedua ada project communication management. Proses yang sesuai dengan waktu dan sesuai rencana, pengumpulan, kreasi, distribusi, penyimpanan, feedback, manajemen, kontrol, monitoring, dan susunan dari informasi proyek. Dalam proyek ini terdapat beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan, yaitu vertikal dan horizontal, internal dan eksternal, formal dan informal, written dan verbal, official dan manual. Project Communication Management, proses yang sesuai dengan waktu dan sesuai rencana, pengumpulan, kreasi, distribusi. Di antaranya ada Plan Communication Management, proses di mana pengembangan sebuah kebutuhan dan perencanaan untuk dasar sebuah komunikasi atas kebutuhan dan keperluan informasi, stakeholder, dan aset. Dan yang kedua ada Manage Communication,
yang dimana proses menciptakan, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, mengambil, dan di posisi akhir dari informasi proyek sesuai dengan rencana pengelolaan komunikasi. Manfaatnya dari proses ini adalah bahwa hal itu memungkinkan aliran komunikasi yang efisien dan efektif antar stakeholder proyek. Dan yang terakhir ada control communication. Pada control communication, proses monitoring dan pengendalian komunikasi di seluruh siklus proyek untuk memastikan kebutuhan informasi dari para stakeholder terpenuhi. Oke, pada bagian ini akan dijelaskan sama teman saya, Gofar. Baik, di dalam bagian Project Risk Management, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah identifikasi risiko khusus sistem informasi pengelolaan pajak daerah. Lalu yang kedua ada analisis risiko teknis. Yang ketiga ada risiko kepatuhan dan hukum. Lalu yang keempat ada keterlibatan pihak-pihak terkait. Yang kelima risiko keamanan data. Yang keenam risiko teknologi dan infrastruktur. Yang ketujuh ada strategi manajemen risiko. Yang delapan ada pemantauan risiko terus-menerus. Yang kesembilan komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang 10 ada kepelatihan dan kesadaran risiko. Dari semua yang mencakup dari bagian 1 sampai 10 saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi yang dimaksud dengan identifikasi risiko khusus dalam sistem informasi pengelolaan pajak daerah tersebut yaitu berkaitan dengan implementasi dan operasionalisasi sistem informasi pengelolaan pajak daerah. Jadi seperti ketidaksesuaian data, perubahan kebijakan perpajakan atau resistensi pengguna terhadap teknologi baru. Lalu analisis risiko teknis itu termasuk juga kemungkinan kegagalan sistem, tapi ketidakcocokan antara kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sistem atau masalah integrasi dengan sistem yang sudah ada. Dan di dalam risiko kepatuhan dan hukum, yaitu mengidentifikasi risiko terkait kepatuhan, perpajakan, dan ketentuan hukum yang dapat mempengaruhi implementasi, seperti perubahan regulasi perpajakan. Lalu di dalam keterlibatan pihak-pihak terkait, yaitu mengidentifikasi risiko terkait dengan keterlibatan pihak terkait, termasuk kurangnya dukungan dari pihak internal dan eksternal, serta keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan. Lalu di dalam risiko keamanan data yaitu menganalisis risiko keamanan data termasuk ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan atau perpajakan yang disimpan dalam sistem informasi pengelolaan pajak daerah. Lalu di risiko teknologi dan infrastruktur juga menilai risiko terkait dengan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem informasi pengelolaan pajak daerah seperti kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat menghambat operasional. Lalu strategi manajemen risiko itu mengembangkan strategi respon risiko yang sesuai untuk setiap risiko yang diidentifikasi termasuk rencana mitigasi, transfer risiko, atau penerimaan risiko tertentu. Lalu pemantauan risiko terus-menerus yaitu menerapkan sistem pemantauan risiko yang terus-menerus selama siklus hidup proyek untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan dalam tingkat risiko. Bagaimana dengan komisi dan keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu melibatkan aktif pemangku kepentingan dalam proses manajemen risiko untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko yang mungkin muncul. Lalu di dalam pelatihan dan kesadaran risiko yaitu melibatkan pelatihan untuk tim proyek dan penggunaan sistem informasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran risiko dan memastikan bahwa mereka memahami dan siap mengelola risiko. Jadi semua yang dimaksud dari 1 sampai 10 yaitu manajemen risiko proyek di dalam sistem informasi pajak daerah yaitu suatu langkah krusial yang memastikan keberhasilan implementasi dan operasionalisasi sistem. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah risiko-risiko yang mungkin muncul, yaitu tim proyek dapat meningkatkan peluang kesuksesan dan mengurangi dampak negatif terhadap operasional sistem informasi pajak daerah. Lalu selanjutnya ada project procurement management. Yang pertama ada perencanaan penggandaan, dan kedua ada pemilihan vendor, pengembangan kontrak, pelaksanaan penggandaan,
lalu manajemen hubungan dengan vendor, evaluasi kinerja vendor, manajemen risiko penggandaan, pengakhiran kontrak, audit penggandaan, pelaporan dan transparansi. Lalu di perencanaan penggandaan itu yaitu menentukan suatu kebutuhan penggandaan proyek untuk sistem informasi pengelolaan pajak daerah, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang diperlukan. Untuk pemilihan vendor tersebut menerapkan proses pemilihan vendor yang adil dan terbuka, atau mengevaluasi penawaran vendor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam pengembangan kontrak, yaitu menyusun kontrak yang jelas dan komprehensif dengan vendor terpilih, mencakup ruang lingkup pekerjaan, jadwal biaya, dan kriteria kinerja, dan memastikan bahwa kontrak mencerminkan kebutuhan unik dari implementasi sistem informasi pajak daerah. Untuk pelaksanaan penggandaan, yaitu memantau pelaksanaan proses penggandaan sesuai dengan rencana untuk memastikan kualitas produk atau layanan yang diterima sesuai dengan kontrak. Lalu manajemen hubungan dengan vendor yaitu membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan vendor agar melibatkan vendor dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Evaluasi untuk kinerja vendor itu melakukan evaluasi kinerja vendor secara berkala untuk memastikan bahwa vendor memenuhi kriteria kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik konstruktif kepada vendor untuk meningkatkan layanan atau produk. Manajemen risiko penggandaan yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan penggandaan seperti keterlambatan pengiriman atau perubahan kebutuhan proyek. Pengakhiran kontrak, melakukan pengakhiran kontrak dengan vendor sesuai dengan prosedur telah ditentukan. Dan menilai kinerja keseluruhan proyek dan memastikan pemindahan pengetahuan yang efektif kepada tim internal. Audit penggandaan itu melakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan juga menilai efektivitas dan efisiensi proses penggandaan. Lalu pelaporan dan transparansi yaitu memberikan laporan reguler kepada pihak yang kepentingan mengenai kemajuan pengaduan dan pengelolaan kontrak, dan juga menjaga transparansi dalam pengelolaan penggandaan untuk meningkatkan kepercayaan pihak-pihak terkait. Lalu dari semua yang dimaksud dengan itu, manajemen penggandaan proyek di dalam sistem informasi pajak daerah itu untuk memastikan bahwa semua kebutuhan teknis, operasional, dan keuangan dipenuhi dengan memilih vendor yang tepat dan mengelola kontrak dengan efektif. Dengan mengikuti praktek terbaik dalam manajemen penggandaan, proyek sistem informasi pajak daerah memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dan memberikan nilai tambah bagi pengelolaan pajak daerah. Lalu selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Vin. Ya, di sini akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada project stakeholder management. Jadi stakeholder management adalah bagian dari keseluruhan rencana proyek. Hal ini harus diselesaikan pada awal proses perencanaan dan diperbarui sering berkembangnya rencana Anda untuk mencantumkan proyek. Ini semua itu bergantung pada apakah Anda seorang manajemen proyek independen, bekerja di perusahaan kecil, atau bagian dari organisasi global. Anda mungkin harus membuat daftar sendiri atau menggunakan template yang sudah ada. Dalam semua kasus akan ada komponen inti yang disusun dalam daftar, sehingga Anda dapat mengurutkan dan memfilter berdasarkan data utama. Pertimbangan item data umum berikut untuk daftar pemangku kepentingan. Ada jenis, nama, judul atau deskripsi pekerjaan, internal atau eksternal, peran proyek, komunikasi pilihan, harapan, pengaruh pada proyek, strategi. Nah, di sini itu ada tabel Excel. Jadi Microsoft Excel ini sering digunakan untuk membuat register. Ini keuntungan menggunakan Microsoft Excel adalah kemampuan untuk memfilter dan mengurutkan kategori daftar untuk menyorot elemen seperti pemangku kepentingan
dari jenis atau pengaruh tertentu. Nah, di sini juga ada manfaat dari pembuatan daftar pemangku kepentingan, termasuk pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian yang diperlukan. Contoh wawasan yang bisa diliputi yaitu pada siapa organisasi mempunyai kewajiban hukum. Yang kedua, siapa yang cenderung mengungkapkan kekhawatiran mengenai keputusan dan aktivitas organisasi. Yang ketiga, siapa yang dapat membantu organisasi mengatasi dampak sensitif. Ya, itu adalah contoh pernyataan dari ISO, memberikan wawasan tentang bagaimana template daftar pemangku kepentingan dapat disusun untuk mendapatkan wawasan penting mengenai hubungan dan saling ketergantungan di antara berbasis entitas. Berikut ada matriks holder. Jadi matriks stakeholder ini adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan stakeholder berdasarkan level kepentingan dan pengaruh mereka terhadap proyek atau organisasi. Matriks holder ini dapat berbentuk tabel atau diagram dengan dua sumbu yang mewakili dimensi, kepentingan, dan kekuatan. Stakeholder biasanya ditempatkan dalam salah satu dari 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan mereka, yaitu ada high power, high interest, yaitu stakeholder yang memiliki kekuatan yang tinggi dan kepentingan yang besar terhadap proyek atau organisasi. Yang kedua ada high power, low interest, yaitu stakeholder yang memiliki kekuatan yang tinggi tetapi kepentingan yang rendah terhadap proyek atau organisasi mereka perlu dipantau. Yang ketiga ada low power, high interest. Stakeholder yang ini memiliki kekuatan yang rendah tetapi kepentingan yang besar terhadap proyek atau organisasi. Mereka perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang relevan. Yang keempat ada low power, low interest, yaitu stakeholder yang memiliki kekuatan yang rendah dan kepentingan yang rendah terhadap proyek atau organisasi. Mereka biasanya hanya perlu mendapatkan informasi terkait proyek atau organisasi. Melalui matriks stakeholder, manajemen proyek atau organisasi dapat memprioritaskan stakeholder yang paling penting dan menerapkan strategi yang tepat dalam berinteraksi dengan mereka. Matriks stakeholder juga dapat membantu dalam merencanakan komunikasi dan melibatkan stakeholder relevan untuk mencapai kesuksesan proyek atau organisasi. Berikutnya ada Project Human Resource Management. Project Human Resource Management adalah divisi yang bertugas untuk mengelola salah satu aset berharga dalam suatu perusahaan atau organisasi, yaitu karyawan. HR atau bisa disebut Human Resource memiliki beberapa kebutuhan diperlukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan HR dalam penjelasannya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Kebutuhan utama HR adalah memiliki tim SDM yang kompeten dan terlatih. Mereka bertanggung jawab untuk merekrut, pengembangan, dan pemeliharaan staf yang efektif dan profesional. Yang kedua ada kebijakan dalam prosedur. HR perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk memandu staf dan memastikan konsistensi dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti pengangkatan, penerimaan kinerja, dan promosi. Yang ketiga ada komunikasi. HR harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan manajemen, karyawan, dan calon karyawan.
Mereka juga perlu memastikan bahwa komunikasi internal perusahaan berjalan lancar dan informasi yang diperlukan disampaikan dengan tepat dan waktu. Yang keempat ada pelatih dan pengembangan. HR bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, merancang program pelatihan yang efektif dan memastikan ada akses ke pelatihan dan pengembangan yang relevan bagi semua karyawan. Yang kelima ada kompensasi dan manfaat. HR perlu mengelola sistem kompensasi yang adil dan berkelanjutan, dan juga mengelola manfaat karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti, pensiun, dan tunjangan lainnya. Dan yang keenam ada pengelolaan kinerja. HR bertanggung jawab untuk memastikan sistem pengelolaan kinerja yang efektif dan objektif. Ini melibatkan penetapan tujuan dan standar kinerja yang jelas, pemantauan kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, dari semua ini, semua kebutuhan HR ini penting agar dapat menjalankan peran mereka dengan efektif dan mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Sudah sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.